Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ajin Taufik MPD yang saya hormati, beserta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Enjum Aprianti, Kusmia, dan Lilis Muparihah akan mempresentasikan materi pertemuan hari ini mengenai ruang hasil kali dalam. Baik, materi yang pertama yaitu ruang hasil kali dalam. Pada bab sebelumnya, sebetulnya kita telah mendefinisikan hasil kali dalam Euclid yang berada di ruang R2 dan R3. Hasil kali dalam yang kita pelajari ini seperti norm, seperti panjang vektor, dan dot product dua buah vektor. Maka kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi konsep hasil kali dalam ini dengan cara mengekstraksi sifat-sifat terpenting dari hasil kali dalam Euclid pada ruang Rn. Kemudian kita olah menjadi aksioma-aksioma yang dapat diterapkan pada ruang vektor. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari hasil kali dalam Euclid dari dua buah vektor pada ruang Rn, yaitu yang kita definisikan sebagai dot product atau vektor U dot vektor P. Misalkan vektor U dengan unsurnya U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan UN, dan vektor P sama dengan unsurnya P1, P2, P3 dan seterusnya sampai dengan Pn, maka hasil kali atau dot product dari vektor U dot vektor P sama dengan U1 P1 ditambah U2 P2 ditambah U3 P3 dan seterusnya ditambah UN Pn. Maka hasil kali U, P sama dengan U1 P1 ditambah U2 P2 ditambah U3 P3 ditambah dan seterusnya sampai dengan UN Pn. Kali ini kita akan mempelajari notasi baru yang merupakan perhubungan dari notasi dot product ini, yaitu bentuk hasil kali U, P, di mana ini sebetulnya sama saja dengan adanya notasi hasil kali dalam. Maka kita dapat menghitung hasil kali dalam yang lebih luas lagi di ruang yang lain. Nah, kemudian kita kembali ke definisi. Hasil kali dalam adalah fungsi yang mengaitkan setiap pasangan vektor di ruang vektor P. Misalkan pasangan vektor U dan vektor P dinotasikan dengan hasil kali vektor U, P dengan bilangan real dan memenuhi 4 aksioma. Misalkan vektor P adalah suatu ruang vektor dan vektor U, vektor P merupakan anggota dari P, maka notasi ini dinamakan hasil kali dalam jika memenuhi keempat aksioma. Yang pertama, hasil kali antara U, P atau vektor U, vektor P sama dengan hasil kali vektor P, vektor U. Nah, ini dinamakan dengan sifat simetris. Yang kedua yaitu hasil kali vektor U ditambah vektor P, vektor W sama dengan hasil kali vektor U, vektor W ditambah dengan hasil kali vektor P, vektor W. Yang kedua, ini dinamakan dengan sifat aditivitas. Yang ketiga, yaitu hasil kali untuk suatu K anggota bilangan real merupakan hasil kali K dikali vektor U, vektor P sama dengan K dikali hasil kali vektor U, vektor P.
Nah, ini merupakan sifat homogenitas. Yang keempat yaitu hasil kali vektor U, vektor U akan selalu lebih dari sama dengan 0 untuk setiap vektor U, dan hasil kali vektor U, vektor U sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor U sama dengan 0. Ini merupakan sifat positivitas. Selanjutnya, jika Pi merupakan suatu ruang hasil kali dalam, maka norm atau panjang sebuah vektor U dinyatakan oleh norm vektor U yang didefinisikan oleh norm vektor U sama dengan hasil kali antara vektor U, vektor U dipangkatkan setengah, maka lebih dari sama dengan 0. Karena tentu saja kita sedang menghitung jarak, karena tidak mungkin jarak bernilai negatif. Dari manakah bentuk ini berasal? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hasil kali dalam Euclid untuk vektor U, Pi sama dengan unsurnya yaitu U1 Pi1 ditambah U2 Pi2 ditambah dan seterusnya sampai dengan UN Pn. Hasil kali antara vektor U, vektor U yaitu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah dan seterusnya sampai dengan UN sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai dengan UN kuadrat. Kemudian hasil kali antara vektor U, vektor U dan dipangkatkan setengah sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai dengan UN kuadrat. Maka hasilnya sama dengan norm vektor U. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal yang menyangkut pembuktian apakah hasil kali yang didefinisikan pada soal merupakan hasil kali dalam atau bukan. Namun, hasil kali yang didefinisikan pada soal tidak selalu hasil kali dalam Euclid. Karena bisa saja operasi hasil kali dalam didefinisikan berbeda dari biasanya. Nah, bisa kita lihat di sini ada contoh soal yang mana misalkan W subset R3 yang dilengkapi dengan operasi hasil kali antara vektor U, Pi sama dengan 2U1 Pi1 ditambah U2 Pi2 ditambah 3U3 Pi3 di mana vektor U, vektor Pi merupakan anggota dari W. Yang pertama yaitu A, buktikan bahwa W adalah ruang hasil kali dalam. Dan B yaitu jika vektor U sama dengan yang mana unsurnya ada negatif 2, 1, 2 dan vektor Pi sama dengan 1,4, negatif 2, maka hitunglah hasil kali antara vektor U, vektor Pi. Nah, di sini kita akan menjawab poin A, yang mana kita misalkan vektor U sama dengan unsurnya U1, U2, dan U3, dan vektor Pi sama dengan unsurnya Pi1, Pi2, dan Pi3, kemudian vektor W sama dengan unsurnya W1, W2, dan W3. Yang pertama, kita harus membuktikan apakah hasil kali dalam pada soal ini memenuhi keempat aksioma atau tidak. Yang pertama akan dibuktikan hasil kali antara vektor U, vektor Pi sama dengan vektor
sama dengan hasil kali vektor pi, vektor u. Nah, hasil kali vektor u, vektor pi sama dengan hasil kali vektor pertama yaitu u1, u2, u3 dikalikan dengan vektor kedua yaitu pi1, pi2, dan pi3. Sama dengan 2 dikalikan unsur pertama pada vektor pertama dan dikalikan dengan unsur pertama pada vektor kedua ditambah dengan unsur tengah pada vektor pertama dikalikan dengan unsur tengah pada vektor kedua ditambah dengan 3 dikalikan unsur ketiga pada vektor pertama dikalikan dengan unsur ketiga pada vektor kedua. Sama dengan 2 dikalikan. Nah, di sini jadi kita bisa melakukan sifat komutatif ya. Jadi hasilnya yaitu 2 dikalikan pi1 u1 ditambah pi2 u2 ditambah 3 pi3 u3. Nah, akan sama dengan hasil kali vektor kedua yaitu pi1 pi2 pi3 dan vektor pertama u1 u2 dan u3. Jadi sama dengan hasil kali antara vektor pi, vektor u. Nah, jadi terbukti bahwa pada unsur ini sifat simetri terbukti. Untuk yang kedua akan dibuktikan bahwa hasil kali antara vektor u ditambah vektor pi, vektor w sama dengan hasil kali antara vektor u, vektor w ditambah dengan hasil kali antara vektor pi, vektor w. Jadi hasil kali antara vektor u ditambah vektor pi, vektor w sama dengan hasil kali pada vektor pertama yaitu u1 ditambah pi1, u2 ditambah pi2, u3 ditambah pi3 dikalikan dengan vektor kedua yaitu w1, w2, dan w3. Maka sama dengan 2 dikalikan vektor pertama dikalikan unsur pertama pada vektor pertama u1 ditambah pi1 dikalikan pada unsur pertama pada vektor kedua yaitu w1 ditambah dengan unsur tengah pada vektor pertama yaitu u2 ditambah pi2 dikalikan dengan unsur tengah pada vektor kedua yaitu w2 ditambah dengan 3 dikalikan dengan unsur ketiga pada vektor pertama yaitu u3 ditambah pi3 dikalikan dengan unsur ketiga pada vektor kedua yaitu w3. Maka hasilnya yaitu sama dengan 2 u1 w1 ditambah 2 pi1 w1 ditambah u2 w2 ditambah pi2 w2 ditambah 3 u3 w3 ditambah 3 pi3 w3. Nah, di sini kita akan menggabungkan yang memiliki unsur sama yaitu 2 u1 w1 ditambah u2 w2 ditambah 3 u3 w3 akan ditambah dengan 2 pi1 w1 ditambah pi2 w2 ditambah 3 pi3 w3, maka hasilnya sama dengan yaitu hasil kali antara vektor u, vektor w ditambah vektor pi, vektor w. Nah, jadi pada unsur ini sifat aditivitas terbukti. 3 ADB untuk setiap K elemen R hasil kali dalam KU, V sama dengan K hasil kali dalam U, V. Hasil kali dalam KU, V sama dengan hasil kali dalam KU1, KU2, KU3 dikali hasil
dikali V1, V2, V3 sama dengan 2 KU1 V1 ditambah KU2 V2 ditambah 3 KU3 V3 sama dengan K 2 KU1 V1 ditambah U2 V2 ditambah 3 U3 V3 sama dengan K hasil kali dalam U, V. Yang keempat, ADB hasil kali dalam U, V lebih besar sama dengan 0. Dengan hasil kali dalam U sama dengan 0, hasil kali dalam sama dengan U sama dengan vektor 0. Hasil kali dalam U, U sama dengan hasil kali dalam U1, U2, U3 dikali U1, U2, U3 sama dengan 2 U1, U1 ditambah U2, U2 ditambah 3 U3 sama dengan 2 U1 pangkat 2 ditambah U2 pangkat 2 ditambah 3 U3 pangkat 2 lebih besar sama dengan 0. Hasil kali dalam U, U sama dengan 2 U1 pangkat 2 ditambah U2 pangkat 2 ditambah 3 U pangkat 2 sama dengan 0. Jika dan hanya jika U sama dengan 0,00 sama dengan vektor 0. Jadi, hasil kali dalam U, V merupakan suatu hasil kali dalam W adalah RKHD. Yang B, U sama dengan min 2, 1, 2. V, 1, 4, min 2. Hasil kali dalam U, V sama dengan 2 kali min 2 kali 1 ditambah 1 dikali 4 ditambah 3 dikali 2 dikali min 2. Hasilnya min 4 ditambah 4 ditambah min 12. Dan hasilnya itu min 12. Selanjutnya, panjang vektor jarak antara dua vektor dan besar sudut dalam. Misal U dan W ada di V, maka yang pertama panjang vektor. Panjang vektor U sama dengan hasil kali dalam U, U dan dipangkatkan setengah. Yang kedua, jarak antara titik norm vektor U dikurang W sama dengan hasil kali dalam U min W, U min W dipangkatkan setengah. Yang ketiga, sudut antara U dan W cos alfa sama dengan hasil kali dalam U, W dibagi panjang vektor U dikali panjang vektor W. Selanjutnya, ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Ingat kembali dalam rumus 1 subbab 3,3 bahwa jika U dan V adalah vektor-vektor tak 0 di dalam R pangkat 3 dan R pangkat 3 dan theta adalah sudut di antara keduanya, maka U plus V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V cos theta. Atau alternatifnya cos theta sama dengan U kali V per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Selanjutnya teorema 6,21 ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Jika U dan V adalah vektor-vektor di dalam sebuah ruang, hasil kali dalam 0, maka hasil kali dalam U, V kurang dari sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V. Selanjutnya teorema 6,62 sifat panjang.
jika U dan V adalah vektor-vektor di dalam sebuah ruang hasil kali dalam Pi, dan jika K adalah skalar sembarang, maka A panjang vektor U lebih besar dari sama dengan 0. Yang B, panjang vektor U sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan 0. Yang C, panjang vektor KU sama dengan panjang vektor K dikali panjang vektor U. Yang D, panjang vektor U ditambah V kurang dari sama dengan panjang vektor U ditambah panjang vektor V. Ketidaksamaan segitiga. Selanjutnya, teorema 6.2.3, sifat-sifat jarak. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di dalam sebuah ruang hasil kali dalam V, dan jika K adalah skalar sebarang, maka A, D, U, V lebih besar sama dengan 0. Yang B, D, U, V sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan V. Yang C, D, U, V sama dengan D, V, U. Dan D, yang D, U, V lebih kecil sama dengan DU, W ditambah DW, V. Bukti teorema 6.22 D. Berdasarkan definisi, vektor panjang U plus Pi pangkat 2 sama dengan U hasil kali dalam U tambah V ditambah U ditambah V sama dengan hasil kali U, U ditambah 2 hasil kali dalam U, V ditambah hasil kali dalam V 1 V kurang dari sama dengan hasil kali dalam U, ditambah 2 hasil kali dalam U, V ditambah V, kurang dari sama dengan hasil kali dalam U, ditambah 2 panjang dari vektor U dikali panjang vektor V ditambah hasil kali dalam V, sama dengan panjang vektor U kuadrat ditambah 2 panjang vektor U dikali panjang vektor V ditambah panjang vektor V kuadrat sama dengan panjang vektor U ditambah panjang vektor V kuadrat. Dengan menarik akar kuadrat akan menghasilkan panjang vektor U ditambah panjang vektor U ditambah V kurang dari sama dengan panjang vektor U ditambah panjang vektor V. Di antara vektor-vektor, sekarang kita akan menunjukkan bagaimana ketidaksamaan Cauchy-Skwartz dapat digunakan untuk mendefinisikan sudut-sudut di dalam ruang hasil kali dalam umum. Misalkan U dan V adalah vektor-vektor tak nol di dalam sebuah ruang hasil kali dalam V apabila kita membagi kedua sisi rumus 6 dengan panjang vektor V kuadrat dikali panjang vektor U kuadrat dikali panjang vektor V kuadrat, kita akan memperoleh hasil kali dalam U, V per panjang vektor U kali panjang vektor V kuadrat kurang dari sama dengan 1. Atau secara ekuivalen min 1 kurang dari sama dengan hasil kali dalam U, V per panjang U kali panjang V kurang dari sama dengan 1.
Sekarang, jika theta adalah sebuah sudut yang ukuran radiannya bervariasi dari 0 sampai V, maka theta akan memiliki nilai yang terletak di antara -1 dan 1, di mana nilai-nilai tersebut muncul tepat 1 kali. Baik, selanjutnya itu ada contoh kosinus dari sudut di antara dua vektor pada R pangkat 4. Misalkan R pangkat 4 itu memiliki hasil kali dalam Euclidean. Tentukan kosinus dari sudut theta di antara vektor-vektor. U itu 4, 3, 1, min 2. Dan untuk V-nya itu min 2, 1, 2, 3. Untuk cara penyelesaiannya itu kita akan membuktikan bahwa norm U itu sama dengan akar 30. Akar 30 itu dari akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan 30. Dan untuk norm V itu hasilnya akar 18. Caranya itu sama kayak norm sebelumnya, yaitu dari akar min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 18. Dan untuk hasil kali dalam U, V menghasilkan min 9. Min 9 ini dari 4 dikali min 2 ditambah 3 dikali 1 ditambah 1 kali 2 ditambah min 2 dikali 3. Sehingga diperoleh cos theta sama dengan hasil kali dalam U, Pi dibagi norm U kali norm V. Sama dengan min 9 dibagi akar 30 dikali akar 18 sama dengan min 3 per 2 akar 15. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Didefinisikan RHKD P polinon berderajat 2, P-nya A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Dan untuk Q-nya itu B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat. Hasil kali dalamnya P, Q didefinisikan 2A0 B0 min A1 B1 ditambah 3A2 B2 jika P1-nya itu 2 min X ditambah X kuadrat. Dan untuk Q1-nya itu 1 ditambah 5X kuadrat. Maka tentukan D. D itu jarak antara P1 Q1. Kita cari jarak antara P1 dengan Q1. P1 min Q1 terlebih dahulu sama saja dengan operasi biasa, operasi yang ada di polinomial, yaitu dalam kurung 2 min 1 ditambah dalam kurung min 1 min 0 X ditambah dalam kurung 1 min 5X kuadrat. Maka kita peroleh hasilnya sama dengan 1 min X min 4X kuadrat. Selanjutnya kita cari jarak antara P1 Q1, yaitu sama dengan norm P1 min Q1 sama dengan hasil kali dalam P1 min Q1, P1 min Q1 pangkat setengah. Selanjutnya kita masukkan ke rumus yang tadi, yaitu hasil kali dalam P, Q. Maka akan menghasilkan akar 2 dikali 1 dikali 1 dikurangi
min 1 dikali min 1 ditambah 3 kali min 4 dikali min 4. Maka sama dengan akar 2 dikali 1 dikali 1 itu akan menghasilkan 2. Maka dikurangi min 1 dikali min 1 itu akan menghasilkan 1. Jadi min 1. Untuk selanjutnya ditambah 3 kali min 4 dikali min 4 itu akan menghasilkan 48. Maka sama dengan 2 dikurangi 1 ditambah 48 itu akan menghasilkan 49. Akar dari 49 itu 7. Selanjutnya contoh yang kedua, hasil kali dalam untuk matriks M22. Untuk U-nya itu U1, U2, U3, U4. Dan untuk V-nya itu V1, V2, V3, V4. Hasil kali dalam U dengan V itu sama dengan U1, V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah U3 dikali V3 ditambah U4 dikali V4. Maka tentukan kosinus sudut antara vektor A dan B. Untuk matriks A itu 2, 6, 1, min 3. Dan untuk matriks B-nya itu 3, 2, 1, 0. Tadi kan dijelaskan rumus untuk sudut. Jadi cos alfa hasil kali dalam dari U dengan W terus dibagi norm U dikali dengan norm W. Untuk penjelasannya itu hasil kali dalam A dan B kita lihat caranya dari definisi tadi, yaitu 2 dikali 3 ditambah 6 dikali 2 ditambah 1 kali 1 ditambah min 3 kali 0 sama dengan 6. Jadi 6 itu hasil dari 2 dikali 3, 6. Terus 6 dikali 2, 12. Maka 1 dikali 1, 1. Min 3 dikali 0 itu 0. Jadi sama dengan 6 ditambah 12 ditambah 1 min 0. Maka hasilnya itu 19. Oke, selanjutnya kita cari norm dari A, yaitu sama dengan hasil kali dalam A, A dipangkatkan setengah. Akar 2 dikali 2 ditambah 6 dikali 6 ditambah 1 dikali 1 ditambah min 3 dikali min 3. Sama dengan 2 dikali sama dengan akar 2 dikali 2 itu 4. Terus 6 dikali 6 itu 36. Terus 1 dikali 1 itu 1. Terus min 3 dikali min 3 itu menghasilkan 9. Maka sama dengan akar 4 ditambah 36 ditambah 1 ditambah 9. Maka sama dengan akar 50. Diperkecil lagi yaitu 5 akar 2. Selanjutnya itu kita cari norm B. Norm B sama dengan hasil kali dalam B, B pangkat setengah, yaitu akar dari akar 3 kali 3 ditambah 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 1. Itu akan menghasilkan akar 14. Selanjutnya itu yaitu cos theta sama dengan 19 per 5 akar 2 dikali akar 14 sama dengan 19 dibagi 10 akar 7. Sama dengan diperkecil lagi ya, 19 dibagi 7 akar 7.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.